Halo, jumpa lagi dengan saya, Rima Sekat Melati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi teks pidato mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, khususnya KD 4.4. Berikut KD-nya yaitu menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyusun teks pidato persuasif secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyajikan pidato dengan menarik. Nah, pokok pembahasan untuk materi ini ada 4. Yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang kedua berpidato. Yang ketiga contoh naskah pidato. Dan yang keempat latihan. Kita masuk ke pokok yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun pidato. Ada berapa langkah dalam menyusun teks pidato? Nah, ada 5. Yang pertama yaitu memilih dan menentukan tema atau topik dari pidato. Tema ini dipilih sesuai dengan yang kalian kuasai atau yang kalian minati, sehingga ketika kalian menyampaikan argumen dalam pidato itu lebih leluasa dan bisa lebih mendalam. Lalu yang kedua, menentukan tujuan pidato. Ini berkaitan dengan tema juga, tujuan pidatonya itu apa. Lalu yang ketiga, mengumpulkan bahan yang dibutuhkan, misalnya berupa data, untuk mendukung argumen yang akan disampaikan. Jadi kalau ada data atau fakta gitu, argumen yang disampaikan itu tidak sebatas omong kosong belaka, tapi ada buktinya. Lalu yang keempat, menyusun kerangka pidato. Ini juga dengan memperhatikan struktur yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Dan yang kelima itu mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah naskah atau teks pidato dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya pula. Kita lihat susunan kerangka pidato. Nah, ini contohnya di sini ada temanya itu stop bullying. Nah, kalian ingat-ingat terkait struktur dari teks pidato itu ada apa aja. Yang pertama, ada pembuka. Nah, pembuka ini isinya ada salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, dan tujuan dari pidatonya itu. Lalu isinya itu misalnya di sini karena temanya bullying, isinya juga tentang bullying itu sendiri. Misalnya ada definisi bullying, faktor-faktor yang menyebabkan adanya bullying, dampak dari perilaku bullying. Lalu yang ketiga ada penutup. Ada kesimpulan dari yang sudah dijelaskan, ada harapan dari tersampaikannya pidato ini tuh apa, lalu permintaan maaf karena atas kesalahan-kesalahan, lalu ucapan terima kasih, dan salam penutup juga. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu berpidato. Di sini yang dibahas dalam berpidato itu ada persiapan materi dari oratornya, ada persiapan pendengar, lalu aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Kita masuk ke persiapan materi. Apa yang dipersiapkan di materi pidato itu? Yang pertama ada menyusun kerangka naskah pidato seperti yang sudah tadi dicontohkan, lalu mengumpulkan bahan-bahan, ini juga yang berupa data atau fakta untuk mendukung argumen yang disampaikan dalam pidato tersebut. Agar argumennya itu tidak sebatas omong kosong belaka karena ada bukti-bukti seperti itu ya. Lalu persiapan dari pendengarnya. Ketika ada orator pasti ada pendengarnya. Nah, persiapan dari pendengarnya itu minat dari sisi pendengar sudah ada minat tersendiri terkait dengan materi pidatonya. Lalu memberikan perhatian dan mempunyai pemahaman, kemauan, tindakan dan perbuatan untuk mendengarkan pidato tersebut. Lalu apa aspek yang diperhatikan dalam berpidato?
Itu yang pertama dari sisi suara. Suara itu pelafalannya harus jelas, intonasi itu harus pas dengan yang dibawakan. Lalu yang kedua itu sikapnya. Sikap itu misalnya mimik, ekspresi, gestur itu sesuai dengan yang dibawakan. Kalau pidatonya itu berisi semangat, mengajak, itu kalian perlu menyampaikannya juga dengan semangat. Misalnya kalau yang sedih-sedih gitu perlu menjiwai. Jadi dalam menyampaikan pidato itu tetap harus diperhatikan mimik, ekspresi, dan gesturnya. Tetapi tidak juga yang berlebihan seperti itu ya. Nah, ini ada contoh pidato. Contoh pidato ini saya dapatkan dari internet, sehingga jika ada yang masih salah, pasti kalian bisa membuat yang lebih dari ini dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah dijelaskan. Ini udah ada salam pembuka, seperti itu ya. Kalian bisa mencari sumber referensi yang lain juga. Ini dijadikan sebagai gambaran atau patokan dalam membuat pidato. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa nulis di kolom komentar. Karena ini sudah cukup jelas sih. Tapi jika masih ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya. Nah, sudah masuk ke latihan. Nah, ini latihannya. Yang pertama, kalian diminta untuk membuat naskah pidato sederhana dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan yang telah dipelajari sebelumnya. Saya di sini tidak menjelaskan struktur dan kebahasaan karena sudah dijelaskan materi sebelumnya, itu terkait dengan struktur dan unsur kebahasaan. Tulislah naskah tersebut di lembar yang telah disediakan. Nanti saya sudah sediakan untuk lembar pengerjaannya dengan ketentuan fontnya itu Times New Roman, ukurannya 12 dengan spasi 1,5 supaya rapi dan seragam. Itu untuk formatnya juga sudah saya sediakan ya untuk lembar pengerjaannya. Lalu yang kedua, itu buatlah video pidato dengan durasi 3-5 menit berdasarkan naskah yang sudah dibuat masing-masing individu. Jadi kalian kan sudah membuat naskah. Nah, kalian buat juga video pidato dari naskah tersebut, tetapi tidak boleh membaca. Kalau mau membaca boleh, cuma jangan sampai kelihatan di kamera kalau kalian tuh membawa buku atau kertas contekan seperti itu ya. Untuk teknis pengumpulannya cukup menampilkan link di atas lembar naskah. Jadi kalian mengupload video berpidato, kemudian linknya itu dimasukkan ke lembar pengerjaan di atas tulisan naskah pidato. Nanti sudah ada formatnya, sudah saya sediakan. Nah, dikirim paling lambat Kamis 9 September 2021 pukul 10 via email saya rimaskarmawati@gmail.com. Ini jelas ya. Lalu dalam menyusun naskah, siswa bebas memilih salah satu tema di bawah ini. Ada kebersihan lingkungan, hentikan kekerasan pada anak, lestarikan budaya adat setempat, menjaga keharmonisan dengan sesama, budayakan membaca, menjadi generasi muda yang berprestasi. Kalian memilih tema yang kalian suka, yang kalian minat, yang kalian kuasai, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan maksimal. Seperti itu ya. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.